apa nih Bapak Ibu yang selama ini sudah mengikuti, sudah mendampingi pelatihan literasi? Hal menarik apa yang Bapak Ibu sudah temukan pada saat mendampingi pelatihan literasi ini di daerah dampingan Bapak Misol Selatan dan untuk Ibu Dijah di Waisai Raja Ampat? Silakan Bapak, mulai dari siapa dulu bisa? Perlu saya sampaikan bahwa di wilayah binaan saya dari 2 distrik, yaitu ada 10 SD. Dengan adanya program ini sudah sangat membantu sekali guru-guru ataupun kepala sekolah di wilayah saya, karena sebelum kegiatan kaki yang memberikan ilmu yang dalam hal ini adalah literasi baca tulis untuk kelas bawah, sebelumnya itu guru-guru saya itu memberikan mata pelajaran ataupun dalam proses belajar mengajar itu tidak menggunakan struktur dalam mengucapkan konsonan ataupun fonem ataupun kosakata penggabungan kata. Contohnya dalam ucapan kata. Sebelum daripada itu dalam kegiatan kaki ini mereka mengucapkan huruf atau konsonan itu mulai dari huruf A. Tapi dengan adanya kegiatan kaki ini sudah mulai dengan huruf M. Kenapa sampai dengan yang sangat menarik? Alasannya kenapa sampai diucapkan dengan mulai dengan huruf M itu, karena biasanya kalau anak-anak kelas bawah itu sering yang panggil setiap saat itu adalah mama. Jadi mungkin itu yang sangat menarik bagi saya, sehingga ke depan mungkin di dalam perubahan proses belajar mengajar terutama kelas bawah. Terima kasih kepada Bapak Ali selaku pengawas dari Misol Selatan dan Misol Barat. Ternyata ada yang menarik ya Pak terkait literasi dari sebelum kita mengenal literasi, hurufnya kan kita mengawali dari huruf A sampai Z. Nah, untuk literasi ini kita memulainya dari huruf M dan sampai selanjutnya. Oke, berikutnya ke Ibu Dijah nih. Kira-kira Ibu hal menarik apa yang pertanyaannya yang sama dengan Pak Ali tadi, hal menarik apa yang yang Ibu temukan setelah mendampingi pelatihan literasi di Kabupaten Raja Ampat ini? Pelatihan yang diberikan oleh Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia untuk di Raja Ampat sangat membantu. Selain membantu guru-guru untuk memberikan literasi baca tulis di kelas awal, juga sangat membantu kepala sekolah dalam mendesain sekolahnya masing-masing ruang itu supaya ada pojok baca. Dan di situ menarik juga, ada juga pojok baca selain daripada 9 komponen yang diberikan daripada materi itu, sangat membantu. Ya, terima kasih. Mungkin nanti ke depannya itu lebih lagi selain dari kelas awal, mungkin yang kelas atasnya itu kira-kira materi apa nanti yang disampaikan lagi. Mungkin kalau yang dari kaki lebih ini lagi. Kalau di kelas awal, masalahnya untuk di Raja Ampat itu kan sekolahnya banyak. Lagi pula di Misol sini juga contohnya Pak Ali baru 10 sekolah. Sedangkan kita di sekolah di Raja Ampat ini kan ada 112 SD. Sedangkan yang baru dijangkau saja baru sebagian, masih kecil ya. Sedangkan Misol dan YGO hanya perwakilan ya. Mudah-mudahan ke depan itu dari kaki mungkin bisa menjangkau sampai ke YGO Utara, bagian utara lagi. Jangan di Misol ini sudah ada ini, terus yang bagian YGO Selatan. Baik, begitu ya Ibu. Jadi memang selain pojok baca itu memang sebenarnya untuk bagaimana kita meningkatkan minat baca untuk anak-anak. Jadi bukan hanya saja disiapkan untuk di kelas 1 dan 3 sampai di 3, tapi bisa juga diterapkan di kelas 1 sampai kelas 6. Dalam hal ini bertujuan untuk kita menerapkan gerakan literasi sekolah di mana 15 menit sebelum membaca itu harus diterapkan ya. 15 menit membaca sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Oke, pertanyaan berikutnya ini Bapak. Saya tujukan kepada Bapak Ali terkait IKG Bapak. Jadi IKG ini merupakan instrumen kinerja guru di mana nanti kaki akan melakukan kegiatan supervisi itu 1 sampai 2 kali yang akan direncanakan di bulan Januari hingga bulan Mei. Pertanyaan saya Bapak, apakah kegiatan supervisi IKG ini nanti kalau misalnya Bapak melakukan secara mandiri, apakah
masuk kepada apakah relevan jika memang hal ini dilakukan oleh pengawas sekolah seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak? Bahwa karena kemarin saya selaku pengawas sudah sampaikan setelah penutupan bahwa kegiatan ini akan dievaluasi, dimonitoring oleh tim kaki mulai sejak sekarang sampai bulan Mei itu kurang lebih 2 kali. Sebelum monitoring atau evaluasi dari tim kaki, saya sebagai pengawas wilayah punya program tersendiri, program mandiri, yaitu kerjasama dengan K3S dan KKG untuk wilayah Misol Timur dan Misol Barat dan Misol Selatan. Alhamdulillah kami sudah rencana untuk minggu terakhir dari bulan November ini kami lakukan KKG dan K3S untuk wilayah saya. Jadi ada hubungannya, ada relevansi dengan itu karena semua guru saya libatkan, tapi guru kelas bawah itu yang mereka sementara mengikuti kegiatan pelatihan ini, saya akan melihat bagaimana dalam ada peningkatan atau tidak, terutama anak-anak yang kemarin sudah dites membacanya kurang, saya ingatkan kembali kepada guru kelas 1 dan 2 dan 3. Sehingga mungkin di situ saya akan sampaikan lagi bahwa perkembangan sekian persen yang sudah dilakukan oleh guru yang telah melakukan kegiatan. Nanti saya akan laporkan ke tim kaki. Terima kasih sementara itu. IKG itu sangat membantu buat kita sebagai pengawas, juga untuk kepala sekolah. Jadi instrumen itu bisa dipakai untuk sekolah juga. Jadi bisa berkaitan, sangat-sangat membantu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi jawabannya sudah bisa mewakili untuk kami karena memang IKG itu sangat penting. Harapan kami nanti IKG juga pun itu bisa digunakan untuk pengawas agar bisa mensupervisi guru-guru yang sudah dilatih literasi apakah menggunakan literasi yang sudah kami ajarkan. Baik, untuk trainer kita ini adalah Ibu Desi Anjarsari. Beliau adalah yang mendampingi atau yang melatih selama pelatihan literasi di Kabupaten Raja Ampat dan Misol Selatan. Nah, di sini pertanyaan saya untuk Ibu pelatih, Ibu trainer, kira-kira pengalaman yang paling berkesan saat mendampingi atau saat melatih Bapak Ibu guru di Kabupaten Raja Ampat dan Misol Selatan ini seperti apa? Untuk Ibu Fitri, pertama-tama di sini saya sebagai trainer atau pelatih, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat yang mana diwakili selama kegiatan di Misol ini diwakili oleh Bapak Pengawas Bapak Ali dan Ibu Hadijah. Ya, jadi selama pelatihan di daerah Misol sini atau secara garis besarnya di Raja Ampat, karena kami juga kemarin sudah melakukan pelatihan di Raja Ampat di Waisai, maksud saya ini sangat banyak hal yang berkesan ya. Jadi mulai dari para pesertanya yang menurut saya sangat antusias. Mereka semua itu selama mengikuti pelatihan ini sangat mendengarkan, memperhatikan, bahkan mereka itu ada yang aktif bertanya. Yang paling menarik di sini itu waktu mereka membunyikan bunyi huruf ya. Jadi mereka selama ini mungkin belum pernah mendengar apa itu namanya bunyi huruf. Jadi sahabat KTP di literasi itu kami memperkenalkan ada namanya bunyi huruf, simbol huruf, dan juga nama huruf itu sendiri. Mungkin bagi para guru yang ada di daerah Raja Ampat ini atau khususnya di Misol ini, mereka belum pernah mendengar apa itu bunyi huruf. Nah, saat saat materi tentang bunyi huruf itu mereka sangat antusias. Bahkan ada yang sedikit istilahnya diplesetkan supaya kami bisa bergembira begitu. Dan selanjutnya untuk bagian kebun huruf ya. Jadi sahabat kaki perlu ketahui bahwa kami juga di literasi ada namanya lagu kebun huruf. Jadi dari A sampai Z itu ada dalam pengajaran huruf abjad itu ada yang namanya lagu ya. Jadi huruf A itu lagunya apa, huruf M itu lagunya apa, juga ada tokoh-tokohnya. Jadi di situ mereka semangat sekali untuk menghafalkan lagu-lagu itu. Nantinya saat mereka kembali ke tempat atau sekolah mereka masing-masing, tentunya mereka akan menggunakan lagu-lagu itu dalam pembelajaran di sekolah sehari-hari. Jadi mereka sangat antusias. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Ibu Desi. Tadi sudah
membagikan pengalaman menarik terkait bagaimana Ibu mendampingi atau melatih literasi bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah di Kabupaten Raja Ampat. Oke, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Bapak Pengawas, Bapak Ali. Ini Pak, satu pertanyaan dari saya. Apakah nantinya Bapak atau Ibu siap berkolaborasi dengan tim KAKI dan dinas terkait dalam meningkatkan literasi baca tulis di kelas awal ini? Kami selaku pengawas wilayah yang ada di Misol Selatan dan Misol Barat, perlu kami akan laporkan lagi hasil ini, kegiatan ini ke pihak dinas pendidikan, yaitu Ibu Kepala Dinas, Kepala Bidang, untuk perkembangannya selama ini. Dan sudah tentu bahwa ada dalam program ke depan pasti ada kerjasama atau integrasi, kolaborasi, sehingga tercapainya literasi kelas bawah ini tetap terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu, tadi saya sudah katakan bahwa dengan adanya kegiatan KKG atau K3S dan KKG ini sudah barang tentu, sehingga mungkin ada peluang-peluang dana dari dinas pendidikan kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga program ini ke depan tetap dia berjalan terus. Terima kasih. Oke, halo sahabat KAKI Tanah Papua. Nama saya adalah Desi Anjarsari. Saya seorang trainer atau fasilitator. Perkenalkan, nama saya Ali Rumlus SPD. Nama saya Hadijah SPD SD. Saya sebagai pengawas wilayah Waigeo Selatan dan Mes Manswar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat.